Selamat siang, selamat datang di acara rilis poster film Invisible Hopes, Anak Terlindungi Indonesia Maju, dan dalam rangka perayaan Hari Anak Nasional. Sebelumnya saya ingin menyapa seluruh peserta yang sudah bergabung di acara ini, dan semoga semua sehat, berbahagia. Perkenalkan, saya Gorda Gerlandia yang akan memandu acara ini sampai sekitar 1,5 jam ke depan. Kita tahu bersama bahwa seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Tapi saya harapkan kita semua tetap bersemangat untuk mencapai cita-cita. Jangan sampai luntur dan jangan sampai memudar. Ada banyak kegiatan positif tentunya ya yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang dari rumah. Nah, sebagai anak-anak Indonesia, kita harus jadi jagoan dong. Harus hebat dan punya optimisme untuk mencapai cita-cita walaupun kita sekarang di masa pandemi. Dan kita harus bersyukur sekalipun gerak kita terbatas ya selama pandemi, mungkin yang dulunya kita bisa jalan-jalan, sekarang hanya di rumah saja, tapi kita masih bisa melihat dunia luar. Kita tetap bisa bermain dengan gembira bersama dengan keluarga ya, berbeda dengan kehidupan anak-anak yang harus terlahir dan tumbuh dibesarkan dalam penjara. Kita semua tahu bahwa penjara jelas bukan tempat yang ideal untuk membesarkan anak. Tapi pada kenyataannya masih banyak anak-anak Indonesia yang harus tumbuh besar di balik jeruji penjara. Dengan semangat Hari Anak Nasional, maka melalui acara ini kami Lamhoras Film ingin menyampaikan suara anak-anak dari balik jeruji besi penjara untuk mendapatkan hak mereka, ya sama seperti anak-anak lain di luar penjara, khususnya anak-anak yang terpaksa lahir dan hidup dalam penjara. Suara-suara ini nanti akan ditampilkan dalam bentuk penampilan puisi, dibawakan oleh 6 orang anak, itu mewakili setiap pulau besar ya di Indonesia sebagai representasi anak-anak di seluruh Indonesia. Masing-masing anak penampil puisi nanti mendapatkan seorang mentor penyair dewasa untuk membantu mereka menulis puisi dan membantu juga dalam mempersiapkan penampilan mereka. Puisi yang akan dibawakan ini puisi yang memang menceritakan kehidupan mereka, cita-cita mereka, bahkan pengalaman mereka yang memang berhubungan dengan kehidupan anak-anak di dalam penjara, seperti pengalaman terpenjara ya dalam tanda kutip yang mereka alami selama masa pandemi corona ini. Baik, kita akan segera mulai saja tanpa mengurangi rasa hormat. Kami beri kesempatan Ibu Rita Pranawati selaku Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI untuk membuka acara ini. Kepada Ibu Rita Pranawati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan siang hari ini, saya menyampaikan terkait dengan Hari Anak bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak-haknya, hak hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya. Anak tidak pernah bisa memilih siapa orang tuanya dan lahir dalam keadaan seperti apa. Dan dalam konteks ini orang tua wajib melindungi dan negara juga harus hadir di dalam konteks pengasuhan anak dan melindungi hak anak. Bapak Ibu sekalian, Lamhoras Film membuat film tentang Invisible Hope pada anak-anak yang kurang beruntung karena lahir dalam situasi orang tua yang berbeda. Namun demikian, tidak ada dosa turunan. Setiap anak berhak untuk dilindungi, setiap anak berhak untuk mendapatkan hanya untuk tumbuh dan berkembang. Tidak boleh ada stigma pada anak ini, karena sesungguhnya anak ini lahir dalam keadaan suci. Kita yang ada di lingkungan wajib untuk mendukungnya, mendukung tumbuh kembangnya, tidak memberikan labeling dan stigma kepada anak-anak ini. Kita justru wajib untuk membesarkan anak ini, ikut bersama, pegang tangan, mendukung tumbuh kembangnya sehingga anak ini juga bisa tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Selain itu, saya kira proses pembuatan film menjadi penting dalam konteks edukasi kepada masyarakat
agar masyarakat memahami isu perlindungan anak, tentu film yang mengedepankan juga bagaimana pembuatan dari aspek seni yang melindungi etika kepada anak, termasuk apa yang diatur informasi layak anak, kemudian juga hak-hak anak jika memang itu adalah pelaku. Pada dasarnya tentu KPM menyambut dukungan untuk hak-hak anak terlindungi pada setiap anak yang lahir dan besar di Indonesia. Demikian, semoga ini menjadi hal yang penting bagi kita semua untuk terus berjuang mengedepankan perlindungan anak secara optimal dan maksimal, sehingga anak-anak Indonesia terlindungi dari segala aspek. Anak-anak lindungi Indonesia maju. Akhirul kalam, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rita Pranawati selaku Wakil Ketua KPAI. Saya harapkan semua peserta harus selalu bersemangat ya. Dan banyak nih dari anak-anak Indonesia selama pandemi ini tidak berhenti untuk produktif. Mereka terus membuat sebuah karya gitu ya. Salah satunya adalah berkarya melalui musik. Kita tahu musik ini bisa menyatukan semua ya dari latar belakang, tidak melihat siapa kita, dari mana asal kita, semua bersatu lewat musik. Dan ini menjadi hal yang menyenangkan untuk dilakukan bersama dengan anak-anak. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama hasil karya musik dari Malang. Inilah Suara Narwastu Malang. Terima kasih Suara Narwastu Malang yang sudah menampilkan musik yang indah dengan suara-suara yang merdu ya. Inilah saat yang dinanti-nanti, penampilan puisi yang dibawakan anak-anak mewakili setiap pulau besar di Indonesia. Nah, semua puisi yang akan dibacakan nantinya berdasarkan cerita, pengalaman real dari adik-adik dan bagaimana perasaan mereka ketika tahu ternyata ada teman-teman mereka yang harus lahir dan hidup di balik jeruji penjara. Untuk menuliskan puisinya, sekali lagi, mereka dibantu oleh mentor-mentor penyair dewasa. Penampil pertama untuk kesempatan siang hari ini, perwakilan dari Tarutung, Sumatera Utara, Angel Lumban Tobing, dengan mentor Kak Putri Minangsari. Kami ucapkan terima kasih juga kepada kedua orang tua yang turut mendampingi, Bapak Ali Lumban Tobing dan Ibu Lamsihar Huta Barat. Silahkan Angel. Horas, nama saya Angel Lumban Tobing. Umur saya 10 tahun. Asal Tarutung, Sumatera Utara. Saya ingin membacakan puisi untuk kalian. Semoga kalian suka.
Cuaca dan rasa. Di sekolah, aku belajar tentang musim dan cuaca. Katanya, di Indonesia hanya ada musim kemarau dan hujan, serta pancaroba. Aku berpikir, apakah perasaan juga seperti cuaca? Kadang aku merasa marah dan sedih. Waktu aku marah, pipi aku panas seperti dijemur di bawah matahari. Waktu aku sedih, mata aku pedih berair seperti kena hujan. Ada waktunya aku senang dan riang di antara orang-orang yang aku sayang. Di waktu seperti ini, cuaca hatiku cerah seperti langit tanpa awan. Kadang aku bingung, memikirkan soal-soal ulangan, atau kalau ada teman yang marah padaku. Di waktu seperti ini, cuaca hatiku mendung. Sebenarnya, aku tidak sering bersedih. Kata tulang yang dulu waktu aku lahir menamai aku. Sedih itu biasa. Kalau tak ada sedih, maka tak ada bahagia. Kalau ditanya, apa saja hal yang membuat aku sedih? Ya, aku sedih kalau teringat sahabatku Deborah, yang sekarang sudah tidak tinggal di Tarutung. Dia sudah pindah ke Jawa. Deborah yang pintar matematika, yang dulu selalu belajar bersamaku, yang sering membelikan aku jajan di saat aku tak bawa uang. Deborah yang baik selalu aku kenang. Aku juga sedih kalau bertemu anak-anak yang galak di tempat permainan. Mereka tidak mau bermain bersamaku dan tidak mau antri. Tapi selain itu banyak hal yang membuat aku gembira. Misalnya hari Minggu ke gereja. Aku senang sekali mengikuti aktivitas gereja, menari tortor, juga menyanyi lagu gereja. Sebenarnya, tidak di gereja pun aku memang suka menari dan menyanyi. Mau tahu lagu kesukaanku? Dengarkan ya. Setiap aku menyanyi, aku ingin menghiburmu. Dan setiap langkahku, di setiap jalanku, aku ingin membuatmu bahagia. Lainnya lagi yang membuat aku gembira, memasak bersama mama, bermain bersama saudara, juga menanam bunga. Aku paling suka bunga mawar. Kata mama, tanganku dingin. Artinya, jika menanam apa saja, subur tumbuhnya. Itulah tadi, sedih, senang, gelap, terang dalam hidupku setiap hari. Namaku Angel Lumatobing, umurku 10 tahun, asal Tarutung, Sumatera Utara. Semoga kamu suka kisahku tentang cuaca dan rasa. Tentu kami sangat suka Angel, perwakilan dari Tarutung Sumatera Utara dengan puisinya yang berjudul Cuaca dan Rasa ya. Puisi ini syarat akan makna yang begitu dalam karena memang benar hidup ini perjalanan waktu ya dalam menempuh pergantian musim demi musim. Setiap musim adalah musim yang baru karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Seorang anak kecil hidup dalam musimnya sebagai kanak-kanak. Ketika mereka bertumbuh menjadi dewasa, mereka pun akan memasuki musim-musim yang tidak lagi didominasi oleh dirinya sendiri, tapi mulai dibebani dengan berbagai kebutuhan dan tanggung jawab yang lain. Musim yang tidak terduga bisa juga datang secara tiba-tiba dan tentu saja kita tidak bisa memilih ya. Kalau misalnya musim yang tidak terduga itu menyenangkan, bisa jadi kita bahagia karena musimnya indah. Tapi seringkali musim yang tidak terduga ini sesuatu yang tidak menyenangkan bahkan berat untuk kita lalui. Kita lihat anak-anak yang harus berjuang hidup di dalam jeruji penjara. Setiap musim yang harus mereka lalui hanya sebatas penjara yang tentu tidak layak untuk tumbuh kembang mereka. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa memilih kita mau lahir di mana dan semua musim yang harus mereka jalani begitu panjang dan membutuhkan pengorbanan. Tapi sudah selayaknya seluruh anak mendapatkan hak-haknya. Tetap semangat untuk menjalani setiap musim kehidupan kita dan alangkah indahnya jika kita bisa menjadi penolong, paling tidak penghibur untuk mereka yang benar-benar membutuhkan kita. Baik, kali ini kita akan beralih ke Kalimantan.
Puisi akan dibawakan oleh Vanessa Vineta Rantejagau dengan mentor Nunung Puspitasari. Tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang setia mendampingi, Bapak Yanedi Jagau dan Ibu Nusni Jagau. Kita saksikan bersama, inilah Vanessa Seberapa. Tabe, nama saya Vanessa dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya ingin membacakan puisi untuk teman-teman semua. Semoga suka ya. Burung tingang hinggap di ranting, bermandikan cahaya senja, paruhnya yang panjang menyibak dedaunan, memilah biji-biji yang tumbuh di pepohonan. Aku selalu membayangkan setiap anak bisa terbang bebas laksana burung tingang, hinggap dari satu kesenangan dan kegembiraan, bukan di dalam jeruji besi dan menghirup bau toilet yang memusingkan. Saat matahari turun berwarna kuning keemasan adalah saat setiap anak bergembira, bermain-main dengan sahabat sejatinya. Bukan di dalam tembok terkunci, tak bisa bermain ayunan. Laksana anjing putih sahabatku yang lahir tanpa sebelah tangan, menghibah untuk melompat dan menari. Aku pernah merasa sebal karena harus memakai masker saat bermain sepeda. Aku pernah merasa sedih saat tak bisa pulang ke rumah saat sekolah. Aku pernah merasa marah karena hutan di belakang rumah terbakar. Aku pernah merasa kecewa karena ular yang melata hangus terbakar api. Tapi seberapa sebalkah anak yang tinggal satu kamar bersama toiletnya? Seberapa sedihkah anak yang hidup menunggu kunci pintu terbuka? Seberapa marah anak yang tak bisa merasakan makanan kesukaannya? Seberapa kecewa anak yang tak bisa memandang burung tingang? Dan semilir angin saat senja berwarna kuning keemasan, seberapa? Terima kasih Vanessa, perwakilan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya begitulah adanya ya, seberapa kita bisa berempati untuk anak-anak yang terkungkung dalam penjara. Ada saatnya loh mereka tetap menginginkan bisa bermain dengan sahabat sebayanya. Mereka juga ingin merasakan bersekolah. Tapi yang terjadi, gerak mereka terbatas dalam sebuah ruang yang gelap dan isinya orang-orang dewasa. Ya bagai burung dalam sangkar yang selalu punya kerinduan untuk bisa terbang bebas, meraih kebahagiaan. Mungkin kita pasti pernah mengalami kekecewaan, mengalami kesedihan, tapi tidak seberapa jika dibandingkan dengan anak-anak yang harus hidup di balik jeruji besi penjara. Dan berikutnya, kali ini perwakilan dari Tabanan, Bali, Niputu Divya Mauragiri dengan mentor Kak Tiar Simorangkir yang juga sekaligus sutradara Invisible Hopes. Terima kasih kepada kedua orang tua yang mendampingi, yaitu Bapak Putu Chandra dan Ibu Febri. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Desmi Toga Torop. Inilah Via Naik Sepeda. Nama saya Niputu Divya Mauragiri, saya dari Tabanan, Bali. Saya akan membacakan puisi untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Semoga suka ya. Naik sepeda. Aku sangat suka naik sepeda bersama teman-temanku. Suatu hari, kami berlomba naik sepeda. Aku kayuh pedal sepedaku dengan sangat cepat. Udara membuat rambutku menari-nari. Pertanda laju sepedaku sangat kencang. Aku harus menang. Salah seorang temanku sudah mau melewatiku.
Aku kayuh lebih kencang lagi. Kami sampai pada sebuah turunan. Aku melaju dengan sangat cepat. Aku merasa seperti terbang. Dan ternyata aku benar-benar terbang dan jatuh. Sampai tulang tanganku retak dan ada luka di pipi. Mama membawaku ke dokter. Aku senang melihat dokternya. Dia merawatku dengan baik. Setelah aku besar nanti, aku ingin menjadi dokter anak saja. Supaya bisa merawat anak-anak seperti aku dengan penuh kasih sayang. Beberapa minggu tanganku terpaksa digips. Belum bisa naik sepeda lagi dan hanya diam di rumah. Tapi tidak mengapa, karena ada kedua adikku. Kami bisa bermain bersama di rumah. Kami suka main jual-jualan. Apa saja perabotan yang ada di rumah kami perjualbelikan. Panci di dapur, tas kerja mama, helm motor papa, sampai kursi dan meja di ruang tamu. Kadang kami diomelin mama karena rumah jadi berantakan. Awalnya aku memang sedih karena jatuh dan sampai luka berat. Apalagi ada bekas luka di pipi. Tapi tak mengapa, karena itu bertanda bahwa aku mempunyai masa kecil yang bahagia. Oh ya, aku hebat loh menggambar dan menari. Aku juga senang jalan-jalan. Aku suka jalan-jalan ke pantai dan ke mall. Tapi aku lebih suka jalan-jalan dengan mama dibandingkan dengan papa. Kalau jalan-jalan dengan papa, jarang dibelikan sesuatu. Jangan bilang-bilang papa ya. Tapi sayang, karena pandemik ini, kami belum bisa jalan-jalan lagi. Terkadang ada rasa bosan hanya di rumah saja. Tidak bebas dan merasa terkurung. Mungkin seperti inikah perasaan teman-temanku dalam penjara? Apakah dalam penjara mereka bisa bermain bebas dan bahagia seperti aku? Aku suka bermain di sekitar kampungku bersama teman-teman, berlarian kemana saja. Hari ini kita main apa? Petak umpet dan lompat tali, bawa sodo juga asyik. Apapun itu hatiku senang. Aku suka bermain di sekitar kampungku bersama teman-teman, berlarian kemana saja. Tak terasa sudah petang, ibu mengajakku pulang. Bersemangatlah kawanku, besok kita main lagi. Aku suka bermain di sekitar kampungku bersama teman-teman, berlarian kemana saja. Dear children, ladies and gentlemen, do you like the poster? It's kind of scary, isn't it? With the prison bars and the dark colors. But I like it because of the paper planes. As a child, I used to do
paper planes myself, and I enjoyed it, and I still do it today from time to time. Paper planes, they symbolize freedom and hope and dreaming. We as human beings cannot fly, but making a paper plane is easy. And by doing so, we can imagine how it would be to travel. Even though we cannot go out, we have to stay in a place. We make a plane and we let it fly, and we imagine how it is to be in the air, to see the world from above. Making a movie is similar, like a journey, and taking a film is a long journey. Today, Lamhoras has reached an important milestone. They have completed a stage of their journey with the launch of the poster. On behalf of the Swiss Embassy, I would like to congratulate Lamhoras for this poster and for reaching this important milestone. Children's Day is a good occasion to launch this poster. Our society often forgets about the people who are behind bars, people who are in prison. And we know even less about children behind bars. Children who are accompanying their parents, who are in prison because their mother or their father are there and because they accompany them. The United Nations admits this is a problem which is unknown or not much reported. There is not much data or knowledge. According to their estimation, there are about 19,000 children worldwide in prison together with their parents. Lamhoras sheds light onto this problem, into this issue, and we appreciate their work very much. We wish them a lot of success for the final stages of their journey, and we certainly look forward to watching Invisible Hopes. Paper plane atau pesawat terbang yang terbuat dari kertas ini, mereka punya imajinasi, mereka bisa berimajinasi. Dengan menerbangkan pesawat itu, mereka merasa bisa bebas melihat dunia luar. Walaupun tidak sepenuhnya bebas karena mereka tetap ada dan hidup dalam penjara karena status orang tua mereka yang masih harus menjalani masa tahanan. Dan isu ini kita tahu tidak banyak orang yang tahu ya. Jadi kebanyakan dari kita mungkin kaget gitu ya, ternyata masih banyak anak-anak yang terkungkung di dalam penjara padahal mereka tidak bersalah, mereka bukan tahanan. Mr. Rolfstam menyampaikan kurang lebih ada sekitar 19.000 anak-anak di seluruh dunia itu tinggal di dalam penjara. Ini sama seperti perjalanan dalam pembuatan film juga ya, perjalanan hidup anak-anak di penjara melalui proses yang panjang, begitu juga dengan pembuatan film ini pun harus melalui proses yang begitu panjang. Dan Swiss Embassy mendukung penuh pembuatan film Invisible Hopes yang mudah-mudahan sukses dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat luas.
Baik, karena tadi Mr. Rolfstem juga sudah banyak menyinggung tentang Lamhoras Film yang membuat sebuah film dokumenter panjang berjudul Invisible Hopes dengan tujuan raising awareness serta advokasi hak-hak anak yang terpaksa menjadi korban terselubung ya di balik jeruji penjara orang dewasa. Kita langsung saja konfirmasi ke Kak Tiar Simarangkir selaku sutradara sekaligus produser juga nih untuk film Invisible Hopes, dan beliaunya ini ini pemerhati hak anak dalam penjara pastinya. Halo Kak Tiar Simarangkir. Hai Kak Gorda, apa kabar? Sehat. Adik-adik Oke. semua di Indonesia sehat? Sehat, saya yang menjawab ya. Suka nggak puisinya? Luar biasa ini anak-anak Indonesia ya. Puisi-puisinya bagus, terus ngena lagi kan, langsung masuk di dalam inti dari acara kita gitu. Luar biasa mereka ini. Nah Ya, mungkin ya. silakan Kak Tiar ini menjelaskan terlebih dulu nih mengenai film Invisible Hopes. Oke. Apa namanya? Terima kasih buat teman-teman semua yang nonton, buat adik-adik di seluruh Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional dulu nih. Kita merayakan Hari Anak, merayakan hak-hak anak gitu. Jadi bahwa anak-anak punya hak yang sama seperti orang dewasa gitu. Nah, tadi kan Kak Gorab, aku pengen cerita dulu nih sebelum kita ngobrolin filmnya, adik-adik yang baca puisi. Nah, itu memang ceritanya itu yang mereka sampaikan itu real cerita mereka gitu. Jadi kakak-kakak mentornya itu ngobrol, terus mereka bercerita apa namanya, cita-citanya apa gitu. Terus dan itu keren-keren gitu ya. Ada yang pengen jadi YouTuber, ada yang pengen jadi dokter anak, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi komikus terkenal gitu-gitu, pokoknya banyak banget. Terus apa namanya, itu memang kita bantu, jadi kita sampaikan juga kepada adik-adik ini sebagai perkenalan dan bagian dari raising awareness bahwa ada loh teman-teman kalian dalam penjara gitu. Jadi mereka kaget gitu, gitu. Mereka pernah lihat gitu di televisi ada penjara, tapi isinya orang dewasa gitu Kak. Pas diceritain, aduh kasihan ya Kak gitu. Kayak tadi tuh Vanessa yang baca ya, terus dia bilang dia kan suka kalau main-main sama temen-temennya berebutan ke toilet bertiga gitu. Terus kita ceritakan kalau di penjara toiletnya dekat tempat tidur. Gitu. Kok bisa gitu Kak? Katanya kasihan banget gitu. Oke, terus gitulah sekilas tentang adik-adik ini. Kita memang pengen menyampaikan raising awareness, kepedulian adik-adik ini terhadap teman-temannya yang dalam penjara. Nah, kita berbicara filmnya nih Kak Gorda. Pertama-tama sebelum itu kami menyampaikan kepada semua penonton bahwa yang ada di poster kita bukan anak yang real dari penjara. Itu dulu mau kita sampaikan. Jangan sampai salah paham, karena kita bikin filmnya ini kan untuk raising awareness, untuk mengangkat hak-hak anak dalam penjara sekaligus juga melindungi mereka gitu. Jadi itu adalah aktor semuanya yang akan di poster ada 3 petugas, tahanan, terus sama anak kecil. Nah, jadi kami sampaikan kepada semua Bapak Ibu, adik-adik penonton, itu bukan adik-adik yang asli dari penjara. Itu kita photoshoot di studio. Jadi kita memang melindungi identitas anak, seperti itu Kak Gorda. Nah, untuk proyeknya sendiri, kenapa kita background-nya, kenapa Lamhoras Film membuat film ini, seperti yang tadi mungkin sudah disampaikan Kak Gorda, bahwa kita dari Lamhoras Film ini kan sebuah komunitas yang memang mengangkat film dengan isu-isu penting, isu sosial gitu. Jadi bukan untuk tujuan beda dari film-film yang komersil gitu. Jadi memang untuk peningkatan kesadaran, untuk raising awareness gitu. Nah, di tahun 2017 setelah kita selesai membuat film pertama,
kemudian kita mendapat informasi bahwa ternyata banyak anak-anak lahir dan dibesarkan dalam penjara. Kita kaget gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk bikin film itu supaya makin banyak orang yang mengetahui keberadaan adik-adik ini gitu. Supaya semakin banyak orang yang peduli seperti itu. Jadi itu latar belakangnya. Tujuannya adalah yang tadi kita mau meningkatkan kesadaran tentang anak-anak ini, kemudian menimbulkan sebuah diskusi baru sehingga ada sebuah solusi baru untuk anak-anak dan tentu juga untuk ibunya, ibu hamil yang ada dalam penjara gitu Kak Gorda. Jadi itu latar belakang kenapa kita buat film ini. Baik. Nah, sudah sampai mana nih Kak Tiar status project film Invisible Hopes? Oke. Saat ini kita bersyukur bahwa dari mulai awal tahun kita mulai mendapatkan sebuah sinar yang cerah gitu ya. Sehingga sudah mulai ada funding yang mau membantu kita, karena kan tadi saya sebutkan kita ini kan komunitas yang sosial ya Kak ya. Jadi memang kita kolaboratif membuat film ini, tidak ada investor gitu atau sponsornya, tidak ada. Sehingga waktu itu memang kita kesulitan untuk menyelesaikan tahap post produksi atau editing. Tapi kita sudah mulai mendapatkan, makanya tadi itu dari Swiss Embassy sama Norway Embassy, thank you. Jadi sekarang kita sudah mulai proses editing, makanya sekarang kita bisa rilis posternya. Thank you untuk Swiss Embassy dan Norway Embassy. Jadi kita mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan kita sudah bisa rilis filmnya Kak Gorda, seperti itu. Beberapa bulan ke depan nih boleh dikasih bocoran gak sih Kak Tiar gitu kan, karena ini pasti dari awal ketika banyak penonton yang mungkin melihat acara ini tuh sudah mulai penasaran gitu kan, tertarik begitu. Oh ternyata ada ya anak dalam penjara, kapan ya ini mulai tayang? Ayo dong dibocorin dong. Tetapi mungkin dalam 1-2 bulan ke depan kita akan keluarkan trailer dulu. Sabar. Oke. Kalau pendapat pokoknya boleh, nanti kita ada sosmed tuh Kak, Langhoras Production. Kita ada di Facebook, YouTube, Twitter, sama Instagram ada. Jadi ayo kita boleh kalau mau ada untuk info film ini bisa nanti di follow di sosmed kita gitu Kak. Pasti kita akan selalu sampaikan apapun event kita, bahkan acara-acara kita misalnya kayak pergi ke lapas atau ke rutan, bertemu adik-adik atau bertemu ibu hamil, itu selalu kita sampaikan juga di di sosmed kita gitu. Jadi ini agak-agak biar surprise nanti, jadi bulannya jangan dikasih tahu dulu nih Kak Gorda. Oke. Biar penasaran ya. Oke. Baik, ini nanti sembari kami masih ngobrol nih ya, untuk semua penonton yang ingin bertanya, boleh loh bisa sampaikan pertanyaannya, ada ini ya Q&A di situ yang mau mengetik, dan kalau misalnya mau ngobrol langsung bisa lambai-lambaikan tangan, nanti akan dibantu untuk bergabung bersama dengan kami di sini. Nah, Kak Tiar, untuk konsep film Invisible Hope ini sendiri seperti apa sih? Ya, kalau untuk Invisible Hopes ini memang ini kan sebuah film dokumenter ya Kak, jadi real, cerita real gitu. Kita true story ya? Iya, kita syuting di dalam penjara itu 4 penjara selama 6 bulan gitu. Jadi itu benar-benar, tapi seperti tadi saya sampaikan bahwa nanti identitas para ibu-ibu dan anak ini akan kita lindungi gitu, seperti itu. Jadi tetap kita akan memperhatikan, seperti tadi kan kata Bu Rita kan di awal bahwa itu sangat bagus gitu, memakai media seni untuk mengangkat sebuah isu penting gitu, tetapi dengan memperhatikan etika perlindungan anak gitu. Jadi nanti meskipun ini real story, real anak-anak dalam penjara, tetapi nanti kita akan ada berbagai cara
yang tetap akan terlindungi identitasnya, seperti itu. Nah, jadi konsepnya ini kita buat namanya secara observasi, Kak. Jadi feels-nya itu mungkin teman-teman kalau berbicara tentang film dokumenter kayaknya bosen, interview gitu, wawancara gitu ya. Enggak seperti itu. Pokoknya nanti keren sih. Nah, tampilannya itu seperti film fiksi gitu, ada ceritanya gitu-gitu, tapi real cerita gitu. Jadi seperti itu, Kak. Jadi kita harapkan memang bahwa bagaimana caranya melalui media seni ini, media film, orang tertarik melihat film ini, tersentuh dengan ceritanya, dengan isunya, tetapi juga yang paling penting mereka tergerak untuk melakukan sesuatu setelah melihat film ini, seperti itu, Kak. Jadi nggak hanya sekedar nonton terus sedih, terus betul. Gitu, atau ketawa gitu, tapi setelah itu nggak melakukan apa-apa, bukan. Tapi justru kita merasa melalui media film ini sangat mudah menggerakkan orang gitu, dibandingkan misalnya kayak paper, artikel gitu kan, foto-foto, tapi audiovisual ini jauh lebih kuat untuk menggerakkan orang gitu. Oke, baik. Sekali lagi saya ingin informasikan untuk penonton ya, bisa bertanya dengan cara klik tombol Q&A di bawah video itu untuk mengetik pertanyaan, atau klik tombol raise hand untuk bertanya secara langsung. Nah, itu harap nyalakan mikrofon ya, agar kami dengar suaranya. Atau di sosmed kayaknya ya, Kak ya? Oke, boleh sosmed. Yang mau bertanya kayaknya bisa ya? Bisa. Nah, ini ada nih Kak Tiar di YouTube dari Ria Nusria. Keren puisinya Kakak Eca di Palangkaraya. Salam dari adik Niko dan Dial di Makassar. Halo. Eca itu Vanessa yang dari Palangkaraya. Oh, Vanessa panggilannya Eca ya. Eca itu dia itu kayak, saya kira mungkin kalau sudah besar bakal jadi aktivis. Karena waktu kita cerita, dia katanya marah waktu hutan di Kalimantan terbakar. Dan dia cerita, dia ingat gini, itu kan Kak, tahun 2015, hutan terbakar di Kalimantan gitu. Astaga, dia sampai tahunnya ingat, terus dia bercerita, lihat ular terbakar gitu-gitu. Aduh, adik-adik ini pokoknya luar biasa. Betul. Melebihi kita yang terdahulu ya, Kak ya. Oke, kita balik lagi nih ke film Invisible Hopes yang penonton lainnya mau menyusul untuk bertanya, kami masih beri kesempatan ya. Nah, untuk poster filmnya sendiri nih, Kak Tiar, siapa sih yang mendesain poster film Invisible Hopes? Nah, suka kan posternya ya? Keren nggak sih? Keren banget itu, Kak. Kalau kita bisa terjemahkan sendiri, kita punya imajinasi sendiri tuh terhadap posternya. Ya, adik-adik yang nonton ada yang ini enggak, nanti cita-citanya pengen jadi desainer poster. Poster yang keren kayak seperti yang tadi. Ya, yang ngedesain posternya ada namanya Alvin Haris. Kak Alvin, terima kasih. Keren banget posternya. Kemudian soundtracknya tadi kan nih ada ya, soundtrack posternya itu dari Kak Husna di Jogja. Terima kasih. Nah, tadi kan itu adik-adik ada yang bisa nyanyi, pinter nyanyi. Nah, Kak Husna gitu tuh, dia pinter nyanyi, pinter main ukulele gitu. Jadi adik-adik semua yang lagi nonton, semangat, apapun talentanya, apapun cita-citanya, diperjuangkan gitu. Memang harus begitu adanya ya. Ini ada lagi yang sudah bergabung dari YouTube juga. Lelis di Malang, halo. Keren Kak, berjuang untuk anak-anak, hak anak-anak Indonesia. Tuh. Thank you Kakak. Kemudian ada juga di YouTube dari Asima Simorangkir. Keren puisinya Kakak Zevania. Oke. Berarti dia lihat posternya, kan Zevania belum baca. Iya. Dia lihat posternya. Lihat posternya, ada yang mau nampil. Oke, baik. Nah, kalau secara personal nih dari Kak Tiar, apa sih yang membuat Kak Tiar ingin membuat film tentang anak-anak ini?
Ya, ini jadi curhat nih Oh, kayaknya. nggak apa-apa. Kita bongkar semua latar belakang dari Kak Tiar ini. Oke, ya ketika saya secara personal ya berarti ya, ketika kita mengetahui Lamhoras Film mengetahui bahwa banyak anak-anak yang lahir dan besar dalam penjara itu, saya secara personal tuh kaget gitu. Hah, masa sih ada anak lahir dan besar dalam penjara gitu? Gimana dong mereka setiap hari bergaul sama orang dewasa, terus dikunci gitu kan ya? Terus saya itu sedih banget gitu Kak, karena kalau saya besar memang di kampung gitu, terus dari keluarga besar yang sangat sederhana gitu. Tetapi dalam kesederhanaan itu saya bisa merasakan masa kecil yang bahagia karena maksud saya gini, saya bisa berlarian kemana, punya teman banyak, ya kan, nggak terkurung, kapan aja mau makan bisa gitu. Jadi itu saya ngerasa kok, aduh ini nggak benar gitu. Saya pengen adik-adik ini ada orang yang peduli gitu supaya jangan seperti itu gitu. Dan pertama sekali saya ketemu adik ini, ada seorang adik di dalam penjara itu masih kalau nggak salah belum 2 tahun. Saya pertama sekali ketemu Kak gitu. Jadi di penjara itu pada saat itu kebetulan hanya dia anak di situ gitu. Jadi dia tinggal di dalam satu sel penjara itu dengan 42 orang dewasa gitu. Terus saya kaget gitu kan. Aduh ini setiap hari bergaul sama orang dewasa. Kita lagi ngobrol nih Kak, gitu. Lagi ngobrol, teng 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 gitu ya. Bunyi bel. Terus dia langsung kiss bye gitu. Saya kaget. Kenapa gitu? Rupanya dia sudah tahu Kak. Begitu teng teng teng, dia sudah tahu artinya itu masuk sel gitu. Jadi dia otomatis masuk gitu. Nah, saya kaget gitu kan. Berarti maksud saya gini, adik ini berarti sudah memposisikan dirinya sebagai narapidana dari kecil gitu kan. Jadi itu sangat-sangat buat saya secara personal, saya harus bikin gitu kan. Saya terus terang awal mau bikin ini masih ada perasaan, wah ini harus bikin karena orang-orang harus tahu, plus belum ada yang bikin filmnya di Indonesia, jadi ini keren gitu kan. Ya, betul. Tapi setelah ketemu adik ini, saya makin kuat maksudnya, ini nggak benar gitu. Saya merasa kayak, ini nggak adil gitu. Si adik itu begitu teng masuk, kiss bye gitu, nggak bener lah pokoknya gitu. Jadi kalau saya secara personal memang Kak sangat tersentuh banget gitu. Ini harus selesai gitu. Makanya kita perjuangkan memang supaya sampai selesai. Ini berarti Kak Tiar kan sudah ini ya banyak atau sering melakukan survei ke penjara-penjara juga, melihat bagaimana anak-anak yang harus bertumbuh, berkembang di penjara. Pengalaman yang mungkin langsung ngena ke hati Kak Tiar sendiri yang tidak terlupakan dari anak-anak yang hidup dalam penjara apa nih Kak? Yang pertama tadi awal banget yang itu ya Kak, yang aku bilang ketemu karena itu mungkin karena pertama banget gitu. Pertama banget. Dan yang kedua itu yang sangat berkesan adalah anak-anak ini sangat pinter gitu. Sama kayak anak-anak di luar gitu. Kita nyanyi bareng gitu-gitu terus ngobrol gitu tuh. Itu sangat berkesan gitu loh Kak. Maksudnya ini sebenarnya sama aja gitu. Justru itu yang mau kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ini sama gitu dengan anak-anak di luar dan mereka punya hak yang sama. Cuman itu aja masalahnya, bukan cuman, tapi itu masalah besar gitu. Mereka terbatas jeruji ini gini karena terpaksa lahir di sana, karena ibunya dalam keadaan hamil masuk penjara, dia harus di sana, besar di sana gitu. Tapi sebenarnya mereka sama aja dengan semua anak-anak di luar sana seperti itu. Itu sangat berkesan ketika kita nyanyi, ngobrol. Kadang-kadang kan setelah kita selesai syuting gitu kan petugas punya handphone tuh. Kadang-kadang difotoin, kirim ke kita, Kak Tiar, ini fotonya si A gitu. Terus kita kayaknya happy banget ngelihatnya gitu-gitu. Jadi kita sampai sekarang sih masih lumayan masih pergi kadang-kadang ke semampu kita pergi menjumpai mereka dan membantu beberapa kebutuhan harian seperti itu. Berarti mereka tetap ini ya masih bisa ceria ya walaupun di dalam penjara ya Kak Tiar ya? Iya. Tetapi cerianya tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya bergaul dengan orang dewasa, harus dengan penjara, kemudian ketika misalnya orang tuanya stres gitu kan, kadang-kadang anaknya menjadi pelampiasan seperti itu. Jadi
apa namanya, itu memang itulah yang nanti akan kita tunjukkan di film ini. Jadi bisa menjadi sebuah bahan diskusi, menimbulkan sebuah diskusi baru buat semua stakeholders yang kita anggap penting untuk mengetahui ini. Tapi kayaknya dari tadi bahasa kita terlalu dewasa, jadi Betul. bahasanya buat adik-adik nih, adik-adik yang nonton, kalian punya teman di dalam penjara, baik itu adik-adik yang memang lahir di sana atau memang ada adik-adik kita yang melanggar hukum masuk penjara. Mereka di luar penjara atau sudah keluar dari penjara, jangan distigma ya, stigma apa ya bahasa anak-anaknya ya, jangan diejek ya adik-adik gitu. Karena mereka belum tentu tahanan begitu. Ya, jadi dirangkul gitu. Kalau kenal seperti itu ya adik-adik ya, jadi semuanya sama. Adik-adik ini semuanya sama, baik itu yang di luar penjara, yang di dalam penjara, atau yang disabilitas nih. Kayak berikutnya nanti kita ada yang nyanyi nih, yang disabilitas netra nih. Jadi itu keren-keren semua. Jadi semua anak Indonesia itu keren, dimanapun mereka berada, apapun kondisinya, seperti itu. Terakhir nih Kak Tiar Simorangkir, ini kan juga dalam rangka Hari Anak Nasional ya. Pesan Kak Tiar kepada seluruh anak-anak Indonesia di Hari Anak Nasional. Ya, kita masih menunggu Kak Tiar untuk menyampaikan pesan. Tetap semangat. Ya, kita masih menunggu Kak Tiar Simorangkir ya sebelum kita menutup untuk sesi Q&A. Mungkin masih ada waktu. Jika ada yang mau berkomentar, bisa langsung saja ini untuk bertanya. Ada tombol Q&A di bawah video ya. Untuk mengetik pertanyaan, yang suka ngetik pertanyaan bisa lewat tombol Q&A di bawah video sekali lagi. Atau bisa klik tombol raise hand untuk bertanya secara langsung. Nah, kalau mau bertanya secara langsung, harap nyalakan mikrofonnya supaya kami bisa mendengar suara adik-adik mungkin atau peserta lainnya dan kita bisa saling bertukar pendapat ya di sini. Dan saya harapkan semua masih tetap semangat ya, dan kita tahu bahwa tidaklah mudah untuk hidup di dalam jeruji penjara, apalagi kalau kita tahu bahwa anak-anak ini tidak bersalah, begitu ya, tidak melakukan kesalahan apapun, tidak, tapi keterpaksaan yang membuat mereka harus tinggal di dalam penjara karena mungkin ibu mereka yang harus menjalani masa tahanan. Terkadang karena begitu beratnya hidup di dalam penjara ya, yang anak-anak harus menjadi dewasa, terlalu cepat dewasa akhirnya ya. Tapi ya itu mereka harus jalani, mereka masih tetap seperti yang Kak Tiar sampaikan, mereka tetap semangat, tetap masih bernyanyi di dalam penjara begitu ya. Dan kita tahu juga bahwa kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari ini yang masih sering merasa kurang puas ya, masih banyak minta ini, minta itu, ayo adik-adik kita lihat tuh, ada teman-teman kita yang di balik penjara kadang makan saja susah ya, makan yang hanya makanan dari penjara. Kalau kita masih bisa makan makanan yang enak, kita harus bersyukur. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua adik-adik ya, untuk kerja keras mereka,
yang selalu menjaga adik-adik sampai bisa tumbuh seperti sekarang dan bisa berkarya lewat apapun yang menjadi talenta adik-adik semua. Ya, kita harapkan sih masa pandemi ini bisa berakhir ya, karena nggak bisa dipungkiri kalau masa pandemi ini bosan banget, nggak sebanding, tapi dengan rasa kebosanan yang mungkin dialami oleh anak-anak yang harus hidup di dalam penjara, kebebasan mereka direnggut paksa gitu ya oleh sebuah keadaan yang memang tidak bisa mereka tolak. Sekali lagi, saya harapkan adik-adik semua tetap bersemangat ya untuk menjalankan hari-hari ini, tetap berkarya sekalipun mungkin harus di rumah, tapi kita tetap bersyukur karena kita masih bisa menikmati udara luar yang bebas gitu ya. Baik, ini karena Kak Tiar masih belum bisa bergabung, kita lanjutkan ke acara yang berikutnya ya. Masih harus tetap semangat semua peserta di acara perayaan Hari Anak Nasional ini. Biar kita nggak terlalu tegang ya. Sekarang kita sama-sama dengerin dulu penampilan musik dari seorang anak yang hebat, Zenandri Azahra Putri. Saat ini berusia 14 tahun, penyandang disabilitas ganda, netra, dan autis. Kita beri apresiasi yang luar biasa. Ini bukti bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus berkarya. Kita saksikan bersama, inilah ARA dari Yayasan El Safan Jakarta, Komunitas Disabilitas Netra. Terbentang perhiasan
Terima kasih Ara atas suara indahmu dan karya musik yang luar biasa juga dari Yayasan El Safan Jakarta. Sekali lagi, ini bukti ya bahwa keterbatasan itu bukan penghalang untuk terus berkarya. Jadi buat adik-adik semua, gapailah cita-citamu setinggi mungkin ya. Baik, kita masuk kembali untuk membahas film Invisible Hopes karena sekarang saya sudah terhubung dengan Kak Tiar Simarangkir. Halo Kak Tiar. Maaf ya, terhubungnya. Ya, sudah aman lagi ini ya. Teknologi, tapi kita tetap semangat. Yes, pasti itu harus. Ya. Oke, ini tadi yang sempat terputus nih Kak Tiar. Pesan Kak Tiar kepada seluruh anak Indonesia nih di Hari Anak Nasional. Ya, buat adik-adik semuanya tetap semangat ya. Kak Tiar mau sampaikan apapun cita-citanya, talentanya, semuanya bagus. Nggak ada yang lebih rendah dibandingkan yang lain gitu. Jadi tetap semangat. Kalau ada cita-citanya ngomong ke mama papa ya, jangan malu-malu gitu. Mau jadi YouTuber juga nggak apa-apa. Betul. Itu menjanjikan untuk saat ini. Ya, nanti dia pengen jadi YouTuber. Jadi itu aja pesan Kak Tiar, tetap semangat buat adik-adik dan pesan Kak Tiar juga buat para orang tua. Tetap semangat juga untuk membesarkan adik-adik kita dan melindungi paling utama Kak Gorda. Anak-anak Indonesia harus terlindungi. Sama seperti tema Hari Anak Nasional kita kan ya. Jadi anak-anak Indonesia harus semuanya terlindungi. Jadi biar mereka bisa mencapai cita-citanya. Seperti itu Kak Gorda. Ini ada yang komen nih di YouTube Kak Tiar dari Ria Nusria. Kak, film Invisible Hope-nya kapan tayang? Tuh bener kan? Sudah banyak yang ini nggak sabar pengen lihat film Invisible Hopes nih. Ya, gimana Kak Tiar? Pokoknya segera. Seperti kata posternya. Coming soon. Coming soon. Segera. Nanti kita share juga posternya di ini ya, bantu share ya teman-teman gitu. Jadi biar nanti, Kak Gorda jadi ingat. Nanti kalau misalnya banyak yang pengen nonton, kita mau tayang di bioskop kalau bisa Kak, gitu. Oke. Jadi kalau rame yang pengen nonton, kita akan tayang di bioskop gitu. Mudah-mudahan ya. Oke, baik. Terakhir Kak Tiar, ini pesan untuk peserta ini yang hadir di acara ini, apa yang ingin Kak Tiar sampaikan? Ya, seperti biasa kami dari 2018 ya Kak Gorda, kita sudah banyak acara-acara untuk meningkatkan kesadaran tentang adik-adik dalam penjara ini. Kita selalu menyampaikan, sebenarnya tadi sudah saya sebutkan beberapa. Kalau hal kecil sebenarnya adalah yang bisa kita lakukan, jangan menstigma anak-anak yang lahir dan besar dalam penjara ataupun anak-anak yang harus berhadapan hukum sehingga masuk penjara gitu ataupun panti rehabilitasi gitu. Karena banyak sekali stigma-stigma kepada mereka. Kalau bahasa anak-anaknya diejekin gitu loh. Jadi kalau tahu jangan diejekin gitu, tetapi dirangkul gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa mereka sama aja dengan anak-anak lain dan mereka juga butuh perhatian. Jadi hal yang paling kecil biasa kami sampaikan call for action-nya Kak Gorda bahwa jangan distigma gitu anak-anak ini. Kemudian buat orang dewasa gitu ya, kalau misalnya punya waktu kita selalu sarankan berkunjung ke lapas atau rutan terdekat untuk melihat apakah di sana ada ibu hamil atau anak-anak gitu. Kalau memang ada, coba kalau bisa dibantu, mereka kebutuhannya apa. Biasanya mereka selalu butuh bantuan, seperti itu Kak. Jadi itu sih hal yang paling kecil yang selalu kita sampaikan setiap kali kita melakukan acara-acara untuk meningkatkan kesadaran terhadap keberadaan adik-adik ini. Kalau untuk secara besarnya call for action-nya berarti kita harus satu negara mengeroyok masalah ini gitu. Dan ini saya mengutip kata-kata Bu Putu waktu itu pernah bilang dari KPAI, satu negara harus mengeroyok. Maksudnya mengeroyok itu
apa sih masalahnya gitu. Kita cari solusinya. Jadi bukan hanya negara, bukan hanya orang tua, bukan hanya masyarakat, tapi semua gitu. Jadi kita harus sama-sama mengeroyok supaya masalah ini bisa mendapatkan solusi yang lebih baik gitu, Kak. Baik, terima kasih Kak Tiar Simorangkir, sukses lancar untuk proses filmnya sampai dengan penayangan. Kita benar-benar nggak sabar, paling nggak trailernya udah bisa tayang nanti ya. Untuk menunggu trailer, kita bantu share poster ya, teman-teman. Oke, siap. Oke Kak Tiar, thank you. Terima kasih, dadah adik-adik semua. Baik, semua peserta, terima kasih masih bersama dengan kami ya. Kita akan lanjutkan untuk di acara berikutnya. Kita kembali akan saksikan penampilan puisi dari anak-anak yang mewakili setiap pulau besar di Indonesia sebagai representasi anak-anak di seluruh Indonesia ya. Sesi pembacaan puisi kali ini begitu istimewa ya dengan hadirnya Stephanie Pras dari Kabupaten Asmat, Papua, Distrik Atsi. Kita beri apresiasi untuk Stephanie, walaupun ya ini sebagai informasi ada kendala sinyal ya, susah sinyal, tapi dengan semangat yang begitu besar untuk berkarya dan juga ada dukungan dari sekolah tempat Stephanie menimba ilmu, terciptalah sebuah karya puisi yang begitu indah. Dengan mentor Kak Luis Najib, kami ucapkan terima kasih juga kepada Kepala Sekolah SD Inpres ASI, yaitu Ibu Barbalina Toisuta SE, kemudian Bapak Guru Nur Salam SPD, serta guru-guru lainnya. Tidak lupa kami juga haturkan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua Stephanie, Bapak Lukas Ayoichi, dan Ibu Teresia Sardia. Inilah Stephanie dari Kabupaten Asmat, Papua, karantinaku, karantinamu. Hai, perkenalkan saya dari Asmat, Papua. Saya akan berbagi cerita dari Indonesia Timur. Semoga teman-teman suka ya. Salam Asmat Dono. Karantinaku, karantinamu. Jam 6 pagi. Saya bangun pagi dan berdoa kepada Tuhan, berikanlah segala kebaikan di hari ini, sebagaimana yang telah Kau berikan pada hari-hari sebelumnya. Jam 6 pagi. Aku perlahan membuka mata. Belum ada yang terbangun di pagi buta. Aku menunggu Mama membuka keong. Atau aku akan bisa meraih keluar. Mama, buka keong, Mama. Oh, bukan. Itu bukan ibuku. Itu petugas penjara wanita yang harus dipanggil Mama. Keong itu bukan semacam kerang, melainkan jeruji penjara. Jam 7 pagi. Saya mandi terasa segar. Wangi telur ceplok tercium dari kamar. Waktunya saya hilangkan lapar. Jam 7 pagi. Waktunya kami mandi di kali. Oh, bukan. Kali bukanlah sungai. Kali adalah kata panggilan aliran air keran yang kecil. Dan ini terbatas. Jangan lalai. Perutku sudah lapar. Semoga hari ini cadongku enak. Mau tahu cadong itu apa? Itu nasi dan lauk di dalam penjara. Biasanya tidak enak. Jam 8. Ritual saya membersihkan piring-piring dan juga menyapu membantu ibu. Jam 8 pagi. Ting ting, keong sudah dibuka. Aku bisa bermain di depan sel penjara, walaupun teman-temanku orang dewasa. Jam 10 pagi. Saya bantu adik belajar agar sapu adik bisa pintar. Pendidikan itu penting untuk meraih mimpi yang besar. Jam 10 pagi. Kunjungan keluarga sudah dibuka. Adakah yang menengokku hari ini? Aku rindu Bapak. Tak apalah jika tak ada Bapak. Lihat teman sepantaranku saja, aku sudah senang. Jika ada anak kecil berkunjung, aku bisa bermain dengan mereka. Jam 12 siang. Waktunya bermain. Saya suka di luar rumah, menyambangi bunga melati yang saya sayangi, mendengar kicauan burung-burung, dan melihatnya terbang tinggi. Jam 12 siang. Ting ting, Mama menutup keong.
mengantarkan cadong, kisbai ke pengunjung, lari masuk ke sel ujung. Ini naluriat, tak ada masalah, walau umurku hanya 18 bulan, aku tahu aturan. Jam 1 siang, saya semua ngantuk, saya mau tidur sampai sore di kasur yang empuk. Jam 1 siang, ting ting, mama membuka keong yang terakhir untuk hari ini. Aku akan bermain sampai puas agar malam bisa tidur pulas. Jam 5 sore, sesore, hari ini sepuas berlarian di taman, bermain di kali, sekarang waktunya saya belajar. Jam 5 sore, ting ting, mama menutup keong, mengantarkan cadong, sudah tak ada yang berkunjung, lari masuk ke sel ujung. Ini naluriat, tak ada masalah, walau umurku hanya 18 bulan, aku tahu aturan. Jam 7 malam, saya kumpul di meja makan keluarga. Hari ini makan apa ya? Sepertinya makan kepiting, makanan favorit saya, sesering. Jam 7 malam, aku berkumpul di kamar kecil dengan 12 ibu dan 12 anak. Cadong sudah ibu ambil, aku bosan dengan nasi yang tak enak. Jam 9 malam, waktunya TV dimatikan, waktunya mata dipejamkan. Saya tak sabar dalam hati, pagi datang bersenang-senang lagi. Jam 9 malam, waktunya lampu dimatikan, waktunya mataku pejamkan. Aku tak sabar dalam hati, pagi datang, keong dibuka lagi. Terima kasih. Jadi ulasan penting bagi kita semua bahwa itulah kehidupan anak-anak yang lahir di dalam penjara ya. Ini mendorong diskusi baru kita bersama, mengajak kita semua untuk memberi harapan baru bagi anak-anak yang terpaksa hidup dalam penjara. Karena pergaulan mereka sehari-hari ya dengan para pelaku tindak pidana. Sehingga ini sangat menjadi hal yang disayangkan begitu ya, bagaimana perkembangan mereka hidup dengan narapidana seperti itu. Dan baiklah, terima kasih juga untuk setiap peserta yang masih baru hadir nih ya, baru bergabung di acara siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk peserta yang masih memberikan komentar, baik itu di YouTube. Ada Eli Eser, keren banget puisi The Angel ini, mantap, tetap berjuang demi pendidikanmu, harus sayang sama orang tua, harus bangga jadi orang Indonesia, selamat Hari Anak. Dan memang untuk perkembangan anak-anak ini nih menjadi hal yang penting untuk ini ya, dijaga oleh seluruh masyarakat begitu, karena mereka adalah generasi penerus bangsa, dan peran penting dari orang tua ini juga kami harapkan, karena orang tualah yang bisa mendorong, membuka kesempatan untuk anak-anak mereka mengembangkan talenta mereka. Ini ada informasi untuk yang bergabung di Twitter sudah 115, terima kasih untuk yang sudah bergabung di acara ini. Kita lanjutkan kembali ke pembacaan puisi. Setelah dari Kabupaten Asmat, Papua, kita beralih ke Pulau Jawa. Dan ini ada Ros Zevanya dari Bekasi, Jawa Barat dengan mentor Kak Palupi Krakato. Terima kasih kepada orang tua yang mendampingi, yaitu Bapak Haryono dan Ibu Lastarina. Kita langsung saja saksikan bersama, inilah Zevanya dari Bekasi, Jawa Barat, Aku dan Cita-Citaku. Hai, nama saya Zevania, saya dari Bekasi, Jawa Barat. Dengarkan puisi saya ya teman-teman. Aku dan cita-citaku. Mentari membuatku terbangun pagi tadi, bersiap memulai hariku yang menyenangkan, menuntut ilmu untuk bekal masa depanku. Bagiku, belajar adalah hal yang asik. Aku suka belajar di sekolah.
Aku juga suka belajar hal lain. Aku ingin menggapai cita-citaku. Aku membayangkan suatu hari nanti aku akan berdiri di panggung megah, menyanyikan lagu yang merdu, menampilkan drama yang indah, mengikuti lomba kesukaanku seperti menggambar, menjadi seorang komikus yang terkenal. Aku ingin mengharumkan nama Indonesia ke seluruh dunia. Binar mataku menuju hari yang cerah. Aku masih lebih beruntung dari temanku yang lain. Di saat aku bisa bersekolah dengan nyaman, bertemu teman-teman dan bermain, ternyata ada teman yang masih terkurung. Temanku di dalam penjara. Aku hanya pernah melihat penjara di televisi, tapi aku yakin mereka tidak merasakan kebebasan. Geraknya terbatas dan mereka merasakan kesedihan. Aku ingin genggam tangannya dan mengajaknya bermain. Aku kira penjara hanya untuk orang besar saja. Ternyata anak-anak sepertiku juga ada di dalam sana. Apakah mereka boleh punya cita-cita sama sepertiku? Aku yakin teman di sana orangnya asik. Aku ingin menjadi sayap untuk mereka, mengajak terbang dan melihat indahnya dunia. Semoga teman-teman di sana sehat dan bahagia. Nanti kita menggapai mimpi kita bersama. Terima kasih Zevanya dari Bekasi, Jawa Barat. Iya betul, ini doa kita bersama ya. Semua anak yang harus hidup di balik jeruji besi penjara harus tetap kuat, sehat, bahagia, tetaplah bermimpi, miliki cita-cita yang tinggi karena kamu layak menggapainya. Kali ini kita masuk di sesi terakhir penampilan puisi yang akan dibawakan oleh Hans Valeri Hadade Sambara, perwakilan dari Toraja, Sulawesi Selatan dengan mentor Kak Topan Bagaskara. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Jennifer Astin Septiana dan kedua orang tua Hans, Bapak Peter Magi Sambara dan Ibu Mas Tahan. Kita saksikan bersama Hans dari Toraja, Sulawesi Selatan, Aku Bersamamu, Saudaraku. Hai teman-teman, nama saya Hans Valeri dari Toraja, Sulawesi Selatan. Saya akan membacakan puisi bagi seluruh teman-teman saya di Indonesia. Aku bersamamu, saudaraku. Suara-suara ayam bersautan seakan membangunkanku. Matahari perlahan-lahan terbit dengan sinarnya. Panas yang mulai menghangatkan bumi. Ketika itu, aku tersenyum di saat melihat senyummu di pagi hari. Wahai ibuku. Selamat pagi Indonesia. Hembusan angin yang menyentuh pipi dan rambutku membuatku rindu bermain dengan kawan-kawanku. Bermain kelereng di sore hari di bawah pohon rindang. Aku dapat tertawa dengan riang. Aku berlari-lari dengan bebas. Aku bernyanyi sesuka hatiku. Sampai terkadang aku menangis. Tetapi kasihan kepada saudaraku yang tidak bebas sepertiku, bermain di balik jeruji yang sesak dan jelek. Mengapa saudaraku bernasib seperti itu? Apakah aku tidak boleh bermain dengan mereka? Saudaraku, aku di sini mengasihimu. Aku ingin kita bisa bermain bersama, merasakan hembusan angin di waktu sore, dan berkumpul sambil menghitung jumlah kelereng yang kita genggam. Saudaraku, aku peduli padamu. Terima kasih Hans yang mewakili Toraja Sulawesi Selatan. Kepedulian Hans terhadap mereka yang harus hidup dan bermain di dalam penjara itu kepedulian kita bersama. Tetap semangat ya Hans. Dan berawal dari rasa kepedulianlah untuk tujuan kemanusiaan juga film Invisible Hopes diangkat. Mengungkap kisah hidup yang memprihatinkan dan memilukan dari anak-anak yang terlahir dan harus tumbuh di balik jeruji penjara.
Tidaklah adil jika anak-anak yang tidak berdosa ini menjadi korban terselubung di dalam penjara. Mereka juga generasi penerus bangsa. Mereka layak mendapatkan hidup seperti anak-anak yang lain. Mereka butuh uluran tangan kita. Demikian acara rilis poster film Invisible Hopes, Anak Terlindungi, Indonesia Maju, dan perayaan Hari Anak Nasional. Nantikan bersama penayangan film Invisible Hopes. Kami dari Lamhoras Film mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini, YMCA Indonesia, Young Men's Christian Associations, dan pimpinannya Bapak Alpinus Kamboji. Kemudian terima kasih untuk Suara Narwastu Malang dan pimpinannya Bapak Wahyu Suhendro dan Ibu Diah Narwastu, Yayasan El Safan Jakarta dan pimpinannya Bapak Ritson Manyonyo serta staf pendamping Ibu Intan Lorencia Suda dan Kakak Junius Paimin. Kakak-kakak yang membantu bagian teknis, terima kasih Steady Kamboji, Vena Kamboji, Sally, Zen, Stefani. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk para mentor yang luar biasa, Kak Putri Binangsari, Kak Nunung Puspitasari, Kak Tiar Simorangkir yang juga sekaligus sutradara Invisible Hopes, Kak Luis Najib, Kak Palupi Krakato, Kak Topan Bagaskara. Terima kasih juga saya ucapkan untuk seluruh peserta yang sudah berkenan untuk menyaksikan acara siang hari ini. Tetap semangat dan tetap sehat. Saya Gorda Girlandia pamit undur diri. Sebagai penutup, mari kita saksikan bersama performance by Suara Narwastu Malang. Sampai jumpa di lain kesempatan.